Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, welcome back on Friday. Dan hari ini kita akan mempelajari Al-Qur'an Hadis. Melanjutkan pembelajaran yang kemarin, masih dalam bab yang sama, yaitu bab 4, hadis tentang takwa. Nah, kita akan mereview pembelajaran kemarin. Kemarin kita telah mempelajari pengertian takwa, pentingnya takwa dalam kehidupan, dan contoh takwa dalam kehidupan sehari-hari. Takwa artinya yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa contohnya? Seperti beribadah, kemudian berbakti kepada orang tua dan guru, berakhlak mulia, dan menyantuni anak yatim, serta masih banyak contoh lain dalam takwa. Nah, jadi seharusnya kita sebagai muslim yang baik harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja kita ke pembahasan Al-Qur'an Hadis hari ini. And before we start to study, let's reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Bab 4, belajar hadis tentang takwa. Al-Quran Hadis kelas 4 semester ganjil. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Insya Allah hari ini kita akan mempelajari yang pertama, waktu yang tepat untuk bertakwa. Yang kedua, hadis tentang takwa. Dan yang ketiga, isi kandungan hadis tentang takwa riwayat Tirmizi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, insya Allah diharapkan kalian semua dapat memahami kapan waktu yang tepat untuk bertakwa, kemudian bagaimana hadis tentang takwa, dan apa saja isi kandungan dalam hadis tentang takwa riwayat Tirmizi. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu waktu yang tepat untuk bertakwa. Kapan waktu yang tepat untuk bertakwa? Nah, takwa harus dilakukan di setiap tempat dan waktu. Jadi bertakwa atau menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya seperti beribadah itu dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Adapun beribadah atau bertakwa juga dapat baik kapanpun dan dimanapun itu dilakukan di tempat yang ramai maupun di tempat yang sunyi sekalipun, baik ketika dilihat orang maupun saat kita sendiri, bahkan ketika kita sedih maupun ketika bahagia, kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika bahagia, nah Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita ketika kita sedih atau sendiri. Jadi dimanapun dan kapanpun itu kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah atau menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi itulah waktu yang tepat untuk bertakwa. Nah, kita tadi sudah membahas tentang waktu yang tepat untuk bertakwa. Sekarang kita akan mengulang bagaimana hadis tentang takwa. Baik semuanya, mari sekarang kita hafalkan hadis tentang takwa riwayat Tirmizi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani. Mari kita ulang agar kalian dapat menghafal hadis tentang takwa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani. Adapun artinya yaitu dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskannya, dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, tadi kita telah membahas tentang waktu yang tepat untuk bertakwa dan mengulang hafalan hadis tentang takwa riwayat Tirmizi. Sekarang yang terakhir kita akan mempelajari isi kandungan dalam hadis tentang takwa riwayat Tirmizi. Apa saja isi kandungan hadis tentang takwa riwayat Tirmizi? Yang pertama yaitu isi kandungannya menyampaikan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa takwa tersebut, perbuatan takwa tersebut akan membawa kebaikan bagi dirinya sendiri. Jadi apabila kita bertakwa atau menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, itu insya Allah akan membawa kebaikan bagi diri kita sendiri ya. Nah, selanjutnya yang kedua, apabila kita sudah terlanjur melakukan perbuatan yang buruk, maka kita diperintahkan untuk mengiringinya atau mengikutinya dengan perbuatan yang baik ya. Nah, kita kan terkadang sebagai manusia suka khilaf dalam berbuat salah atau berbuat buruk. Nah, apabila kita tidak sengaja maupun sengaja dalam berbuat buruk, maka kita diperintahkan untuk menghapusnya dengan cara apa? Menghapusnya dengan cara perbuatan yang baik, dengan cara berbuat baik. Jadi apabila kita berbuat buruk, maka kita harus menghapusnya dengan perbuatan yang baik agar dosa kita juga terhapus. Nah, selanjutnya isi kandungannya yaitu menyampaikan tentang perintah agar kita bergaul kepada sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi dalam hadis tersebut, kita sebagai manusia harus bergaul kepada siapapun itu, kepada yang lebih tua maupun kepada yang lebih muda, itu harus dengan akhlak yang mulia. Apabila orang yang lebih tua kita hormati dan kepada yang lebih muda kita harus menyayangi. Bahkan terhadap musuh sekalipun kita harus bisa menunjukkan akhlak kita yang mulia ya. Jadi apabila ada orang yang memusuhi kita, kita jangan balas memusuhinya, tetapi kita harus membalas dengan akhlak yang mulia ya. Jadi seperti itu isi kandungan dalam hadis tentang takwa riwayat Tirmizi. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian pembahasan Al-Quran hadis kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian, dan semoga kalian dapat mengamalkan perilaku takwa dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan penulisan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Keep study hard and see you soon. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.